Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan yang menyangkut tentang tema-tema di bidang bisnis maupun edukasi. Dan pada kesempatan yang amat baik ini, kita akan menelaah salah satu bidang yang masih erat kaitannya dengan bidang ekonomi ataupun bisnis, lebih khusus lagi yang berkaitan dengan dunia perpajakan. Nah, kali ini kita akan sedikit mengupas tentang restitusi pajak. Kalau kita membahas tentang restitusi pajak ini, maka sejatinya kita akan berpikir tentang suatu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak kepada negara. Restitusi pajak ini dapat terjadi karena ada beberapa penyebab. Di antara berbagai penyebab yang menjadi muara munculnya restitusi pajak ini, yaitu yang pertama adalah karena adanya kekeliruan dalam pemotongan pajak, di mana wajib pajak dipotong dengan jumlah yang melebihi dari jumlah yang seharusnya dipotong. Ini penyebab yang pertama. Kemudian penyebab munculnya restitusi pajak yang kedua, yaitu karena terjadinya kekeliruan dalam pemungutan pajak, di mana wajib pajak dipungut ataupun dikenakan pajak yang seharusnya tidak dikenakan. Ini penyebab kedua. Kemudian yang menjadi penyebab ketiga dari adanya restitusi pajak ini adalah adanya kekeliruan atas perhitungan pajak pada pelaporan surat pemberitahuan pajak atau SPT pajak. Kemudian penyebab yang keempat, yaitu memperoleh fasilitas pajak yang meliputi PPh dan juga PPN yang tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah, sehingga terdapat kelebihan atas pembayaran pajak. Ini yang keempat. Dan yang kelima yang menjadi penyebab munculnya restitusi pajak karena memang bukan wajib pajak yang dikenakan pajak. 5 hal tersebut merupakan hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya restitusi pajak ini. Nah,
beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak guna mendapatkan percepatan pemberian restitusi atas PPh dan juga PPN, yaitu ada beberapa syarat. Yang pertama, yaitu terdapat 3 kategori wajib pajak yang berhak mendapatkan percepatan restitusi, yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki lebih bayar di bawah atau sama dengan 100 juta rupiah. Kemudian yang kedua, yaitu wajib pajak badan yang lebih bayar di bawah ataupun sama dengan 1 miliar rupiah. Dan yang ketiga, yaitu PKP dengan lebih bayar di bawah ataupun sama dengan 1 miliar rupiah. Di mana untuk nominal-nominal tadi tentu akan diselaraskan dengan kondisi dan situasi, utamanya yang menyangkut tentang kondisi maupun situasi perekonomian. Dan dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk menentukan nominal seperti tadi. Kemudian syarat yang kedua untuk mendapatkan percepatan pemberian restitusi atas PPh dan PPN, yaitu bahwa wajib pajak yang tergolong mendapatkan fasilitas ini adalah wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT-nya. Di samping itu juga tidak memiliki tunggakan pajak. Kemudian laporan keuangannya juga telah diaudit dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Itu adalah syarat kedua. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu PKP yang memiliki resiko rendah, yang mana ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan PKP yang dimaksud itu adalah perusahaan terbuka atau go public, kemudian BUMN, BUMD, kemudian eksportir mitra utama kepabeanan atau MITA, atau reputable trader yang mana profilnya ini dimiliki oleh Ditjen Bea Cukai. Dan kalau kita menelaah lebih jauh lagi tentang restitusi pajak ini, maka terdapat 3 mekanisme yang digunakan dalam pengembalian kelebihan pajak
sampai dengan terbitnya SPMKP. SPMKP ini adalah surat perintah membayar kelebihan pajak. Mekanisme yang pertama yaitu PPh orang pribadi. Bagaimana tahapannya? Tahapan yang pertama yaitu mengajukan permohonan restitusi di KPP dengan mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Langkah berikutnya yaitu DJP akan menerbitkan apa yang disebut dengan SKPPKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Untuk proses dari pengajuan sampai pada penerbitan SKPPKP ini adalah 15 hari kerja. Langkah selanjutnya yaitu wajib pajak kemudian menyampaikan rekening dalam negeri atas nama pribadi ke KPP dengan atau tanpa surat dari kantor pajak. Berikutnya, DJP akan menerbitkan SPMKP, surat perintah membayar kelebihan pajak. Dan wajib pajak dalam hal ini akan menerima salinannya. Setelah itu, kelebihan pajak itu akan ditransfer melalui nomor rekening yang dimiliki oleh wajib pajak. Dan tahapan yang terakhir yaitu bahwa proses mulai dari penerbitan SKPPKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, sampai pada kondisi di mana wajib pajak mendapatkan SPMKP, surat perintah membayar kelebihan pajak, dan mendapatkan transfer dana, itu waktunya adalah 30 hari. Nah, itu tadi merupakan rangkaian proses dalam mekanisme yang digunakan dalam pengembalian kelebihan pajak untuk PPh orang pribadi. Mekanisme yang kedua yaitu PPh badan. Tadi adalah PPh orang pribadi, yang kedua adalah PPh badan. Bagaimana tahapannya? Tahapannya hampir mirip dengan PPh orang pribadi, di mana yang pertama yaitu mengajukan permohonan restitusi dengan cara mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam pelaporan SPT tahunan PPh badan. Setelah itu, wajib pajak akan menerima SKPPKP setelah DJP melakukan pemeriksaan terkait berbagai dokumen yang telah diajukan. Proses sampai wajib pajak
mendapatkan SK PPKP ini adalah selama 1 bulan. Kemudian rangkaian fase berikutnya yaitu wajib pajak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama pribadi ke KPP dengan atau tanpa surat dari kantor pajak. Berikutnya, setelah itu DJP akan menerbitkan SPMKP dan wajib pajak akan menerima salinannya. Setelah itu prosesnya adalah kelebihan pajak akan ditransfer melalui nomor rekening yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Untuk proses mulai dari penerbitan SK PPKP sampai di mana wajib pajak mendapatkan SPMKP dan mendapatkan transfer dana, itu waktunya 30 hari. Itu tadi adalah proses atau rangkaian untuk PPh orang pribadi dan badan. Kemudian yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan PPN. Bagaimana tahapannya? Tahapannya juga hampir mirip dengan PPh pribadi dan badan tadi, di mana yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan restitusi dengan cara mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam pelaporan SPT masa PPN. Setelah itu, wajib pajak akan menerima SK PPKP yang akan dikeluarkan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh DJP. Setelah itu, tahapan berikutnya yaitu perlu dipahami bahwa proses sampai mendapatkan SK PPKP bagi wajib pajak itu adalah 1 bulan. Dan setelah itu wajib pajak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama pribadi ke KPP dengan atau tanpa surat dari kantor pajak. Berikutnya, DJP akan menerbitkan SPMKP dan wajib pajak akan menerima salinannya. Setelah itu barulah kelebihan pajak itu akan ditransfer melalui nomor rekening yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Untuk proses mulai dari SK PPKP diterbitkan sampai di mana wajib pajak mendapatkan SPMKP dan mendapatkan transfer dana, itu waktunya juga 30 hari. Itu adalah beberapa metode dalam kaitannya dengan restitusi pajak ini. Dan perlu juga diketahui bahwa untuk restitusi pajak ini ada beberapa jenis. Paling tidak ada 2 jenis yang perlu kita pahami. Di mana yang pertama yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kondisionalitasnya adalah yang pertama, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar. Kemudian yang kedua, yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan pajak dalam rangka impor.
Dan yang ketiga yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kesalahan pemotongan ataupun pemungutan. Dan jenis yang kedua yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPh, PPN, dan atau PPNBM. Di mana ini adalah suatu pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi ketika wajib pajak membayar pajak yang lebih besar dari yang seharusnya. Itulah pemaparan kita yang amat singkat ini tentang restitusi pajak. Mudah-mudahan ini akan semakin menambah cakrawala keilmuan kita, utamanya dalam bidang ekonomi maupun khususnya perpajakan. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema-tema yang tidak ada salahnya kita akan terus mengulas tentang bisnis dan juga edukasi. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, kemudian subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.